mendorong lemari misalnya, meja misalnya, atau kalian menarik layang-layang misalnya, tali layang-layang, atau menarik tali tambang, ya tarik tambang waktu itu ya, olahraga. Nah, tanpa kalian sadari karena sudah melakukan gaya pada benda-benda tersebut ya, makanya definisinya gaya bisa berupa tarikan dan dorongan pada benda-benda itu tadi ya. Nah, anak-anakku, gaya dapat mempengaruhi benda. Mempengaruhi apa, Bu Hen? Ya, pertama, gaya dapat mempengaruhi bentuk benda ya. Gaya dapat mempengaruhi bentuk benda, contohnya adalah benda itu dapat berubah bentuknya saat dikenai gaya. Misalnya saja kalau kalian pernah kan bermain plastisin atau play-doh gitu ya, saat awal dibuka bentuknya sih bulat, cantik, manis gitu ya, atau kotak gitu ya, masih tersegel, ada plastiknya. Begitu sudah kena tangan kalian, dibukalah plastik itu, dibuang plastiknya, dan kemudian dibentuk-bentuk dari bentuk kelereng, bentuk cacing, bentuk wajah bulat, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalian sudah memberikan pengaruh gaya pada plastisin tersebut atau pada play-doh tersebut, dari awalnya kotak atau bulat menjadi beberapa bentuk ya, sesuai imajinasi kalian. Nah, itu namanya gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Nah, selain itu, saat kalian tanpa sengaja menyenggol piring ibu atau gelas ya, kemudian pecah, berantakan, jadi ambiar, tak berbentuk. Nah, itu namanya juga salah satu contoh dari gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Kemudian ada lagi, misalnya saja saat kalian melihat accident atau kecelakaan ya di jalan ya, kalian melihat mobil yang pastinya awalnya dia bentuknya bagus, kemudian karena saling bertabrakan, nah bentuknya jadi berubah, kapnya penyok dan lain sebagainya. Salah satu contoh lagi bahwa gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Oke guys, nah yang selanjutnya adalah gaya dapat mempengaruhi benda diam. Ya, gaya dapat mempengaruhi benda diam. Pastinya awalnya ini bendanya diam. Oke, perhatikan ya. Awalnya bendanya diam, kemudian dikenai gaya, jadi dia bergerak. Ya, contohnya saja, misalnya kalau kalian melihat ada gerobak sapi, ya, gerobak sapi atau pedati itu, awalnya dia diam, kemudian dia ditarik oleh sapi, jadi bergerak. Kemudian ada lagi meja yang bergeser saat kalian kenai gaya ya. Terus kereta kuda yang dia juga bergerak. Awalnya kereta kuda diam, kemudian dia bisa bergerak karena dikenai gaya atau ditarik oleh kuda. Nah, itu adalah beberapa contoh dari gaya mempengaruhi benda diam. Kemudian gaya dapat mempengaruhi benda bergerak ya. Oke, maksudnya ini, gaya dapat mengakibatkan benda yang bergerak menjadi diam ya, atau lebih cepat, atau juga berubah arah. Nah, anak-anak, kalian harus bisa membedakan antara gaya mempengaruhi benda diam dan gaya dapat mempengaruhi benda bergerak. Kalau gaya dapat mempengaruhi benda bergerak, itu benda yang bergerak itu bisa diam, misalnya mobil yang direm, sepeda motor yang direm, sepeda kalian yang direm, ya kan? Awalnya dia bergerak kan, kemudian dia diam karena dia dikenai gaya. Oke? Kemudian yang kedua, itu gaya dapat mempengaruhi benda yang bergeraknya bisa lebih cepat. Ya, misalnya saja mobil yang digas, kalian mengayuh sepeda dengan lebih cepat gitu karena lapar pengen makan. Kemudian ada juga mobil digas ya, ada juga sepeda motor yang digas. Nah, itu gaya dapat mempengaruhi benda bergerak, artinya benda ini bergeraknya lebih cepat gitu ya guys. Kemudian contoh selanjutnya adalah gaya mempengaruhi benda bergerak itu ialah benda ini berubah arah,
Maksudnya bagaimana benda ini berubah arah? Misalnya saja saat kalian bermain futsal atau bermain sepak bola. Awalnya dia tendang ke temannya, kemudian ternyata bergeser ke teman yang lainnya bolanya, ya itu namanya gaya dapat mempengaruhi benda bergerak berupa bendanya ini dapat berubah arah. Jadi diingat-ingat ya, yang pertama gaya mengubah bentuk benda, gaya mempengaruhi benda diam, dan gaya mempengaruhi benda bergerak. Oke anak-anak? Nah anak-anakku, kalian harus tahu bahwa gaya itu mempengaruhi kecepatan gerak pada suatu benda. Gaya mempengaruhi kecepatan gerak pada suatu benda. Nah, misalnya saja kecepatan gerak suatu benda itu dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung atau beberapa hal, ya. Berikut ini adalah hal-hal yang mempengaruhi kecepatan gerak suatu benda. Yang pertama adalah cek besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda. Besar atau kecilnya gaya yang bekerja pada suatu benda. Nah, semakin besar gaya berarti nanti juga kecepatan benda itu juga semakin tinggi. Misalnya saja Bu ini memberikan contoh yang paling easy, yang paling mudah adalah saat kalian menarik tali ketapel, karetnya ya, karet talinya itu loh. Nah, maka kelereng atau kerikil yang ada di karet ketapel ini akan terlontar lebih jauh. Begitu juga sebaliknya, saat kalian menarik tali ketapel itu dengan los saja, dengan lembut saja, maka kelereng yang ada atau batu yang ada di ketapel ini, di karetnya, dia akan terlontar juga jaraknya dekat, gitu ya. Jadi yang pertama tadi adalah besar kecilnya gaya yang bekerja pada suatu benda. Besar kecilnya gaya yang bekerja pada suatu benda. Yang kedua, apa sih yang mempengaruhi benda itu cepat atau lambat? Nah, ternyata yang kedua adalah besar kecilnya gaya gesekan. Nah, anakku, gaya gesekan itu merupakan gaya yang bekerja pada benda, tetapi arahnya berlawanan, gitu ya, dengan arah geraknya benda. Misalnya saja kalian ini ya, saat kalian bersepeda di jalan yang beraspal, maka akan lebih cepat ya laju sepedanya, laju ban sepedanya di jalan beraspal daripada kalian bersepeda di jalan yang berbatu-batu. Maka jalan sepedamu itu bannya akan lebih lambat ya, begitu ya. Itu dipengaruhi juga oleh gaya gesekan. Tapi di jalan berbatu itu gaya gesekannya lebih tinggi daripada jalan yang aspal karena mempengaruhi kecepatan sepeda. Kemudian saat kalian bermain kelereng misalnya ya, kelereng kalian sentakkan atau kalian sentilkan di atas meja misalnya atau di atas lantai misalnya ya, yang datar, akan lebih cepat bergeraknya daripada kalian menyentakkan atau menyentilkan kelereng itu di rerumputan atau di atas karpet misalnya, ya kan? Sudah pernah mengalaminya ya kan? Nah, itu tadi adalah beberapa contoh gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak suatu benda. Cepat atau lambatnya suatu benda dipengaruhi oleh dua faktor tadi. Apa yuk? Masih ingat kan? Nih, yang pertama adalah besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda dan juga gaya gesekan. Besar kecilnya gaya gesekan. Oke, anak-anak? Ingat-ingat ya. Nah, anak-anakku, pernah nggak sih pada waktu kalian awal-awal belajar berenang dulu, kalian saat masuk ke dalam air, kalian merasa takut sekali tenggelam, ya akhirnya tangan kaki kalian koordinasi semua ribut gini ya untuk mengapa-apakan di air itu. Padahal apa yang terjadi jika kalian tetap tenang? Ya, air itu akan memberikan gaya angkat. Nah, ini akan kita pelajari ya anak-anak. Gaya di dalam air ya.
Nah, benda-benda yang dimasukkan ke dalam air itu akan diberikan gaya angkat oleh air. Berikut ini akan gue jelaskan, ini adalah hal-hal yang mungkin terjadi jika benda dimasukkan ke dalam air. Nah, itu anak-anak terjadi karena ada gaya angkat air ya, ada gaya angkat air. Yang pertama adalah benda itu mengapung. Nah, kenapa benda itu bisa mengapung? Karena terus kalian sudah baca ya. Karena jika gaya beratnya benda itu lebih kecil, gaya beratnya benda itu lebih kecil daripada gaya angkat air. Berarti gaya angkat airnya itu lebih besar ya guys ya, anak-anak ya. Gaya angkat air lebih besar, berat bendanya lebih kecil, jadi dia mengapung. Penjelasannya seperti itu. Jika gaya berat benda lebih kecil daripada gaya angkat air, maka dia akan mengapung. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi dengan benda jika dimasukkan ke dalam air? Benda itu ada kemungkinan akan melayang. Melayang itu karena jika berat benda sama dengan gaya angkat air, jadi dia di tengah-tengah ya. Seperti contohnya ini gue berikan. Nah, jika berat benda ya, jika berat benda sama besar, ingat, jika berat benda sama besar dengan gaya angkat air, maka posisi benda itu ada di tengah-tengah ya, seperti contoh, maka dia akan melayang. Kemudian yang ketiga ialah benda itu akan tenggelam. Pastinya apa yang terjadi ya, bendanya tenggelam itu jika gaya berat benda itu lebih besar tentunya ya daripada gaya angkat air, maka dia akan di dasar, dia akan tenggelam gitu ya. Jika gaya berat benda lebih besar daripada gaya angkat air, jadi dia akan tenggelam. Ingat anak-anakku, yang tadi hal-hal yang mungkin terjadi jika karena ada gaya angkat air itu, benda-benda yang dimasukkan ke dalam air itu ada kemungkinan 3 yang terjadi, yaitu mengapung, kemudian dia akan melayang, kemudian dia akan tenggelam.